Nah, pada jendela ini kita klik tombol create. Selanjutnya akan tampil kotak dialog introduction sebagai ucapan selamat datang di ABSS Premier. Klik next. Akan tampil kotak dialog company information, kemudian isi data perusahaan secara lengkap. Nah, di sini kita tutup Maju Jaya Fashion. Nah, selanjutnya kita tulis alamatnya. Nomor 3, 4, 10. Kecamatan Kota Batu, Kabupaten Karawang. Selanjutnya kita isi di phone number ini 7884512. Ininya juga diisi 9679927 345. Isi juga emailnya majujaya@gmail.com. Setelah ini sudah diisi semua, lanjut next. Nah, tampil kotak dialog accounting information, kemudian isi dengan periode akuntansi yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan 2025. Last month-nya itu Desember dan conversion month-nya itu kita di Januari. Number accounting-nya 12. Nah, setelah selesai, klik next. Nah, masih ada di tahap accounting information. Nah, tampilan ini merupakan konfirmasi ulang mengenai data periode akuntansi perusahaan. Sudah dilihat ini apakah sudah benar? Kalau sudah benar, kita lanjut next. Nah, akan tampil dialog akun list. Ada 3 pilihan dalam pembuatan akun. Pilih option would like to build my own accounts list on bank using ABSS Premier. Yang ini kita klik. Setelah itu kita klik next. Nah, akan tampil kotak dialog yang berisi tempat penyimpanan file. Sini kita klik change. Kemudian kita save. Oh. Sudah, kita klik next. Nah, akan tampil kotak dialog conclusion. Nah, setelah itu kita pilih yang comment center. Klik OK. Nah, kita pilih yang single user access. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita ada 3 pilihan. Kita pilih yang ini, yang kedua. Setelah itu continue. Klik OK. Nah, ini adalah tampilan utama ABSS Premier. Nah, di sini akan tampil tampilan utama ABSS Premier. Nah, untuk melihat informasi perusahaan yang sudah kita buat, pilih ke menu setup dan klik yang company information. Nah, di sini akan keluar data perusahaan dan periode yang sudah kita input dengan benar. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini mengelola data akun. Nah, kita akan menambah akun baru dengan nama akun, kode akun, dan tipe-tipe yang sudah kita buat. Nah, di sini kita juga akan memberitahu langkah-langkah membuat akun baru. Yang pertama itu pada comment center akun, klik yang akun list, setelah itu klik new. Nah, di sini ada pilihan header account dan detail account. Kita pilih salah satunya. Di sini saya memilih yang detail account. Setelah itu kita mengisi nomor akunnya dan nama akunnya. Di sini sudah kita isi dengan tipe akunnya bank, nomor akunnya di 1400 dan nama akunnya itu Bank BCA. Nah, setelah selesai kita klik OK. Dan di sini juga kita melihat opening balance-nya itu rupiah disesuaikan dengan mata uangnya. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data akun. Nah, di sini ada ada data akun yang akan kita hapus. Nah, langkah menghapusnya itu, yang pertama pada comment center account, klik yang akun list, kemudian kita cari dulu kode akunnya. Nah, setelah itu di sini ada tanda panah, lalu kita double klik. Setelah itu akan tampil, nanti kita double klik, nanti habis itu kita ke menu edit dan klik delete account.
Nah, di sini selanjutnya ada mengedit data akun. Nah, di sini ada akun yang sudah kita buat dengan kode akun, nama akun, nama awal akunnya apa, dan nama akhirannya itu menjadi apa. Nah, yang pertama itu langkah-langkah untuk mengedit akun pada database Toko Maju Jaya Fashion. Yang pertama itu pada comment center account, klik yang akun list, kemudian klik tanda panah sebelah kiri, seperti tadi, kemudian kita double klik pada akun yang akan kita edit. Nah, setelah itu akan tampil akun yang sudah kita pilih, kemudian lakukan perubahan ya. Yang awalnya apa, kita ganti dengan nama akunnya itu apa. Di sini saya akan di sini ada contohnya, awalnya itu namanya Trade Creditors. Nah, kita ganti menjadi hutang usaha dengan kode akun yang sudah ditentukan. Nah, setelah sudah, kita akan klik OK. Nah, setelah itu kita di sini akan setup link account. Nah, yang pertama itu di sini ada menu setup pada account dan bank link account. Nah, di sini kita pilih menu setup, terus klik yang link account, habis itu klik ke link account, habis itu ada account dan bank accounts. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke menu sales link account. Di sini ada pilih menu setup link account dan kita pilih yang sales account. Setelah itu datanya disesuaikan dengan yang sudah yang ada di contoh ini, di video ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini ada purchase link account, sama seperti yang tadi, kita pilih menu setup link account dan kita ke purchase account. Nah, setelah selesai sudah kita sesuaikan, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini kita akan membuat data pajak. Yang pertama kita pilih menu list dan di sini ada tax codes. Nah, tampil data pajak yang sudah tersedia. Nah, setelah itu kita klik new untuk membuat data pajak baru. Kemudian isi data pajaknya. Di sini tax kodenya itu VAT, description-nya pajak pertambahan nilai dengan tipe yang seperti ini dengan rate 11%. Di sini juga ada link account-nya, ada VAT collection, ada VAT paid. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, setelah itu di sini kita akan backup file ABSS primer. Nah, yang pertama itu kita pilih ke menu file. Nah, selanjutnya kita pilih ke menu backup. Nah, di sini ada tampilan backup company file only and check company file for error. Nah, di sini kita untuk yang pertama itu kita klik yang kedua, yang untuk yang kedua kita klik yang pertama. Setelah itu kita sudah selesai klik continue. Nah, di sini akan tampil tanpa kesalahan, kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini lakukan penyimpanan di tempat yang sudah disesuaikan ya. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita membuat data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Di sini kami sudah membuat data pelanggan. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu kita ke menu cart file, lalu kita pilih yang cart list. Nah, tampilan awal menu cart list seperti ini. Nah, kita akan klik yang new, kan, karena kita akan membuat data pelanggan. Nah, pilih card type customer, kemudian pilih destination dan mulai isi data yang sudah kita buat. Nah, di sini card type-nya itu kan pelanggan. Jadi customer, namanya itu siapa, card ID-nya siapa, lokasinya di mana, dan alamatnya di mana. Di sini juga beserta kita sertakan nomor teleponnya. Dan untuk currency-nya atau mata uangnya itu kita menggunakan di sini kita menggunakan yang IDR ya. Setelah itu, setelah selesai kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada data pelanggan yang lain. Nah, setelah itu lanjut di sini ada data pemasok atau supplier. Nah, di sini kita akan membuat pembuatan data pemasok. Yang pertama itu pilih cart file ke cart list, habis itu tampilan utama cart listnya seperti yang tadi. Nah, terus kita klik new. Nah, di sini kita akan memilih cart type-nya itu yang supplier, kan, dengan nama yang sudah kita buat dengan cart ID-nya S, yaitu supplier. Setelah sudah, itu kita klik OK dan lakukan hal yang sama seperti data pemasok yang lainnya. Selanjutnya ada data karyawan. Kita pilih lagi ke cart file, habis itu kita ke cart list. Nah, tampilan awal menu cart listnya. Nah, setelah itu kita klik new lagi seperti yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Nah, kita pilih tipenya itu employee atau karyawan. Nah, setelah itu kita masukkan cart type-nya apa dengan cart ID-nya itu E. Nah, kemudian kita klik OK dan lakukan hal yang sama kepada data karyawan. Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat setup saldo akun dengan nama akun dan nominal, atau di sini itu neraca saldo awal Toko Maju Jaya Fashion. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita pilih ke menu setup, lalu ada balance. Nah, setelah itu kita klik yang account opening balance. Nah, selanjutnya kita masukkan di sini di sini ada nama akun yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan nominal dari setiap akun yang sudah kita buat dari neraca tadi. Nah, kalau sudah selesai, di sini akan hasilnya itu 0 karena balance ya. Kalau sudah balance, kita klik OK.
Nah, setelah itu di sini ada pencatatan saldo piutang. Nah, di sini data saldo piutang 31 Desember. Di sini ada nama pelanggan, saldo piutang dengan invoice-nya. Nah, yang pertama itu kita pilih ke menu setup. Setelah itu kita pilih yang balance dan ke customer balance. Nah, ini adalah tampilan awal dari customer balance. Kemudian pilih customer summary, pilih nama pelanggan yang kita butuhkan. Setelah itu kita klik yang add sale. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kita pilih customer name. Nah, setelah itu kita isi data sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan nama invoice, dengan termsnya apa, dengan tanggal dan tahunnya itu berapa, dengan total including teksnya itu berapa, teks kodenya juga. Nah, setelah sudah kita klik yang record. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan saldo piutang lainnya sampai muncul tampilan berikut. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan saldo piutang yang sudah kita input semua. Oke, di sini ada pencatatan saldo hutang. Data saldo hutang 31 Desember 2024. Di sini ada nama pemasok, saldo piutang, dan nomor invoice yang sudah kita buat dalam tabel seperti ini. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan data pemasok. Nah, yakni pilihan yang pertama ialah pilih menu setup, klik balance, dan supplier balance, seperti yang ada di foto yang ada di sini. Lalu yang kedua, tampilan awal dari supplier balance. Kemudian pilih supplier summary, lalu pilih nama pelanggan yang dibutuhkan, lalu klik add purchase. Nah, yang ketiga adalah pilih supplier name. Nah, di sini keempat ada isi data sesuai dengan kebutuhan, lalu klik record. Nah, di sini yang kelima, lakukan hal yang sama dengan data saldo hutang lainnya sampai dengan munculnya tampilan berikut yang ada di sini di bawah. Lalu yang keenam, tampilan saldo hutang setelah diinput semua. Nah, di sini ada pencatatan persediaan barang. Di sini di tabel ada kode, nama barang, dan harga jual beserta satuannya yang sudah kita buat dalam berbentuk tabel seperti ini. Nah, di sini ada langkah-langkah pembuatan data barang. Nah, yang pertama adalah pilih menu inventory, lalu klik item list. Lalu yang kedua, klik new. Nah, ketiga, isi data persediaan barang sesuai dengan kebutuhan, lalu klik OK. Nah, di sini ada contoh pengisian kelompok data pakaian wanita. Nah, di sini ada gambar seperti yang ada di bawah ini. Di sini juga ada contoh pengisian kelompok data pakaian pria. Di sini sudah diterterakan gambar seperti ini. Lalu keempat, lakukan hal yang sama dengan data persediaan barang lainnya dengan menyesuaikan kelompok produk untuk kode akun yang digunakan pada tab profile. Nah, seperti yang ada di bawah ini. Di sini ada saldo persediaan barang. Di tabel ada kode, nama barang, jumlah, dan HPP yang sudah kita buat dalam berbentuk tabel. Nah, di sini jumlah persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimasukkan pada menu count inventory. Langkah-langkah penginputan jumlah persediaan barang. Di sini yang pertama adalah pilih menu inventory, lalu klik count inventory. Nah, yang kedua ada pada kolom counted. Ketik secara manual jumlah persediaan barang. Kemudian klik adjust inventory seperti yang ada seperti pada gambar di bawah ini. Lalu klik continue. Lalu klik opening balance. Nah, yang keempat, masukkan nominal HPP dari masing-masing barang pada kolom unit cost. Lalu klik tombol record seperti gambar di bawah ini. Tekan tombol CTRL plus R untuk melihat jurnal yang terbentuk. Nah, lalu gimana mengecek data yang sudah diinput? Setelah seluruh data master perusahaan berhasil diinput, pastikan terlebih dahulu bahwa semua data tersebut telah sesuai atau balance sebelum melanjutkan ke proses transaksi. Untuk memastikan keseimbangan data, lakukan pengecekan dengan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama adalah pilih account, lalu company data auditor seperti gambar di bawah ini. Lalu yang kedua, pilih opsi transaction review. Ketiga, ubah tanggal. Nah, di sini start date-nya 1 Januari 2025, yaitu tanggal awal bulan periode. Lalu end date 31 Januari 2025, yaitu tanggal akhir bulan periode. Nah, di sini ada keempat, ada klik tombol run review, seperti gambar di bawah ini. Lalu kelima, pastikan semua hasilnya terchecklist. Semua data master sudah benar jika sudah terchecklist. Nah, terakhir, yang keenam, klik tombol close. Nah, di sini ada modul purchase dan modul sales dengan konsep single currency. Lalu di sini ada modul purchase. Di sini juga ada penjelasan modul purchase. Nah, untuk melihat tampilan menu pada modul purchase dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu di situ juga ada tampilan menu enter purchase. Terdapat beberapa pilihan seperti quote, order, dan bill. Nah, di sini juga ada tampilannya juga di gambar bawah ini. Nah, di sini juga ada penjelasan dari quote, order, dan bill. Nah, di gambar tersebut ada beberapa layout dalam menu pembelian. Di antaranya adalah yang pertama adalah service, lalu yang kedua item, lalu yang ketiga profesional, dan yang keempat miscellaneous. Nah, di sini juga ada penjelasannya dari keempat layout tersebut. Nah, di sini juga ada gambar dari jenis pembayaran dalam termin. Di antaranya adalah yang pertama adalah COD, lalu yang kedua prepaid, lalu yang ketiga in a given, pagar of days, lalu yang keempat on a day of the month, lalu yang kelima pagar of days after eum, lalu keenam day of month after eum. Nah, di sini juga ada penjelasannya dari jenis-jenis pembayaran dalam termin tersebut.
Nah, di sini ada data transaksi pembelian dari faktur PT Fashion Nusantara Karawang. Di sini juga ada transaksi pembelian secara kredit tanpa uang muka. Ada kode, nama, QTY, harga, dan total yang ada di gambar tersebut. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya juga. Yang pertama, pilih menu purchase, lalu klik enter purchase, lalu ubah layout di item, lalu pilih menu bill, lalu ubah jenis pembayaran, dan isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Nah, di sini ada gambar penjelasannya juga di bawah. Lalu transaksi kedua, transaksi pembelian secara kredit dengan uang muka berupa faktur, yaitu CV Busana Jaya Karawang dengan nomor, kode, nama, QTY, harga, dan total seperti yang ada di gambar ini. Nah, cara penyelesaiannya adalah pilih menu purchase, klik enter purchase, lalu ubah layout di item, lalu pilih menu bill, lalu ubah jenis pembayaran, lalu isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Nah, di sini ada gambar penjelasannya juga. Lalu yang ketiga, ada transaksi pembelian secara tunai dari PT Kain Sutra Indah Karawang berupa faktur. Di sini ada nomor, kode, nama, QTY, harga, dan total seperti yang ada di gambar ini. Lalu cara penyelesaiannya, yang pertama, buatlah supplier baru dengan nama PT Kain Sutra Indah dalam kurung S003 tutup kurung dengan alamat Karawang. Kedua, pilih menu purchase, klik enter purchase, lalu ubah layout di item, lalu pilih menu bill, lalu ubah jenis pembayaran, lalu isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Nah, di sini ada gambar penjelasannya gimana cara pengisiannya. Lalu yang keempat ada pelunasan hutang dari toko Maju Jaya Fashion, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 345 strip 10 Karawang. Di sini ada gambar yaitu bukti kas keluar. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Pilih menu purchase, lalu klik pay bills, lalu isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Baik, yang pertama ada transaksi bukti kas keluaran dengan nomor TL01 kepada Sinar Mandiri. Cara penyelesaiannya, pilih menu record, kemudian klik record journal entry, kemudian isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Kemudian ada transaksi kedua, bukti kas keluar dengan nomor TL02 kepada toko alat tulis Cahya Abadi. Cara penyelesaiannya, pilih menu account, lalu klik record journal entry, kemudian isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Kemudian transaksi ketiga, bukti kas keluar dengan nomor TL03 kepada Iska. Cara penyelesaiannya, pilih menu account, lalu klik record journal entry, kemudian isi data sesuai dengan dokumen, lalu save as running, kemudian klik record. Kemudian transaksi keempat, cara penyelesaiannya, pilih menu banking, kemudian pilih spend money, lalu buat data personal atas nama pemilik atau gedung, kemudian isi data keluar sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Kemudian cara membuat jurnal penyesuaian, cara penyelesaiannya, pilih menu account, lalu klik record journal entry, kemudian isi data penyusutan aktiva tetap sesuai dengan bukti transaksi, pastikan out of balance 0 rupiah, kemudian klik record. Kemudian penyesuaian inventory, cara penyelesaiannya, pilih menu inventory, kemudian pilih adjust inventory, lalu isi data sesuai dengan dokumen, lalu klik record. Kemudian jika data sudah sesuai, klik tombol OK. Kemudian membuat laporan keuangan. Berikut langkah-langkah membuat laporan keuangan. Yang pertama, report standard balance sheet, kemudian klik tab account, lalu ke standard balance sheet, kemudian klik customs. Maka akan tampil jendela report pada kolom selected, period, pilih bulan Januari, kemudian klik tombol display. Maka akan tampil jendela report. Kemudian pilih send to, pilih PDF untuk mengkonvert laporan ke dalam PDF. Kemudian untuk melihat rincian transaksi dari laporan yang sedang ditampilkan dengan cara sorot nominal pada masing-masing account, klik report income statement, kemudian klik report ke tab account, lalu klik income statement, lalu klik tombol customs, maka akan tampil jendela report pada kolom dated from, pilih bulan Januari, kemudian klik tombol display, kemudian pilih send to, pilih PDF untuk mengconvert laporan ke dalam PDF. Kemudian klik record account, ke menu report, lalu klik tab account, lalu ke report account transaction,
kemudian klik tombol Customs, maka akan tampil jendela report pada kolom dated from pilih bulan Januari. Pada kolom itu pilih Januari, kemudian klik tombol display. Kemudian ke report case, klik report, kemudian klik tab banking, pilih case recaps, kemudian klik tombol customs, maka akan tampil jendela report. Pada kolom dated from pilih bulan Januari, kemudian ke kolom tuh pilih Januari, kemudian klik tombol display. Lalu ke report case, klik report, kemudian klik tab banking, kemudian pilih cash disbursement, lalu klik tombol customs, maka akan tampil jendela report. Pada kolom dated from pilih bulan Januari, kemudian pada kolom to pilih Januari, kemudian klik tombol display. Kemudian membuat analisis dalam bentuk grafik. Yang pertama pilih menu analisis, kemudian pilih menu filters. Pada kolom selected period pilih kolom Jan, kemudian klik tombol OK. Lalu ke analisis, pilih menu aset, kemudian balik lagi ke analisis, klik menu liability, kemudian ke analisis, pilih menu equity. Selanjutnya di sini ada halaman dari PayBiz. Yang PayBiz ini datanya kita input dari transaksi keempat atau PJ04. Di sini kita isi data semuanya dari faktur PJ04. Jika datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya ada transaksi kelima atau PJ05. Di sini yaitu return pembelian secara kredit. Di sini pada tanggal 18 Januari 2025, PJ05 perusahaan mengembalikan barang dengan kode BJ003 sebanyak 1 item kepada PT Fashion Nusantara atas transaksi pada tanggal 16 Januari 2025 atau PJ02. Dan di sini penyelesaian yang pertama kita pilih menu purchase, kemudian kita klik enter purchase, kemudian akan tampil halaman dari purchase. Dan di sini kita input datanya dari transaksi kelima atau PJ05. Setelah datanya diinput dan sudah sesuai, setelah itu kita record. Selanjutnya penyelesaian yang kedua yaitu kita pilih menu purchase, kemudian kita klik purchase register, kemudian akan tampil dari halaman purchase register. Kemudian kita pilih tab yang return and debits. Setelah itu kita pilih nomor yang ada transaksi PJ05. Nah, setelah itu kita klik yang apply to purchase. Kemudian di sini akan tampil halaman dari yang kita klik sebelumnya. Nah, di sini kita cek apakah datanya yang transaksi PJ05 sudah sesuai dan benar. Jika sudah sesuai, kemudian kita record. Selanjutnya ada transaksi ke-6 atau PJ06. Di sini return pembelian secara tunai pada tanggal 5 Januari 2025. Nah, di sini perusahaan membalikan barang dengan kode BJ004 sebanyak 2 unit kepada PT Kain Sutra Indah atas transaksi pada tanggal 3 Januari 2025 atau PJ03. Nah, di sini penyelesaian yang pertama kita pilih menu purchase, kemudian kita klik enter purchase. Kemudian akan tampil halaman dari purchase. Di sini kita input datanya dari transaksi ke-6 atau PJ06 dengan supplier PT Kain Sutra Indah pada tanggal 5 Januari 2025. Di sini kita cek apakah datanya sudah benar dan sudah lengkap. Jika datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya penyelesaian yang kedua, kita pilih menu purchase, kemudian kita klik yang purchase register. Setelah itu akan tampil halaman dari purchase register. Nah, di sini kita pilih yang return dan debit. Kemudian kita lihat yang ada transaksi yang PJ06. Kemudian kita pilih yang receiver refund. Di sini akan tampil halaman dari receiver refund. Di sini kita cek apakah datanya sudah sesuai dan lengkap. Jika datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi ke-1 atau SL1, yaitu ada penjualan secara tunai. Nah, di sini ada faktor order penjualan secara tunai dari toko baju Jaya Fashion. Di sini dengan nomor SL01 tanggal 14 Januari 2025 dan terminnya itu COD. Nah, di sini ada nomor, kode, nama, KTY, harga, dan total. Nah, di sini subtotalnya itu ada 3.475.000, total pajaknya itu 382.250 dan total setelah pajaknya itu 3.857.250. Nah, di sini untuk penyelesaiannya itu kita klik sales, kemudian kita pilih yang enter sales. Kemudian di sini kita ubah atau kita tambahkan customer baru dengan nama Ude Mulia dengan klik new. Nah, di sini setelah diubah namanya menjadi Ude Mulia, dan di sini tampilan sales sudah berubah nama customernya menjadi Ude Mulia dengan termin COD dan fakturnya itu dari
transaksi ke 1 atau SL1 pada tanggal 14 Januari 2025. Dari sini datanya kita input semua yang dari faktur transaksi ke 1 atau SL01. Setelah kita input datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya ada transaksi kedua atau SL2. Nah, di sini ada transaksi penjualan secara tunai. Nah, di sini ada faktur nota penjualan dari toko Maju Jaya Fashion. Nah, di sini dengan nomor SL02 pada tanggal 15 Januari 2025 dan terminnya COD kepada Yude Mulia. Di sini ada nomor, kode, nama, KTY, harga, dan total. Nah, di sini subtotalnya itu 3.250.000, total pajaknya itu 357.500, dan total setelah pajaknya itu 3.607.500. Nah, di sini cara penyelesaiannya itu kita pilih menu sales, kemudian kita klik sales register, kemudian di sini akan tampil halaman dari sales register. Nah, di sini kita lihat apakah ada transaksi SL01 yang sudah di-input sebelumnya. Setelah itu kita pilih yang change to invoice. Nah, di sini akan tampil halaman invoice yang datanya sudah kita input dari SL02 atau transaksi 02 sebelumnya. Setelah datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita pilih menu sales, kemudian kita klik sales register. Kemudian di sini akan tampil halaman dari sales register. Nah, di sini kita klik yang open invoice. Setelah itu akan tampil halaman transaksi ke 1 atau SL01. Nah, di sini kita klik yang receive payment. Setelah itu akan tampil dari halaman dari receive payment. Nah, di sini kita lihat apakah datanya sudah sesuai dan lengkap yang sudah kita input tadi. Jika datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya ada transaksi ketiga atau SL3. Di sini retur penjualan pada tanggal 16 Januari 2025 SL03. Dari sini diterima pembelian barang dengan kode BJ003 sebanyak 1 unit oleh Yude Mulia. Uang retur dikembalikan menggunakan bank BCA. Dari sini penyelesaiannya kita pilih menu sales, kemudian kita klik enter sales, kemudian kita pilih invoice. Kemudian di sini akan terganti jadi invoice. Nah, di sini kita lihat apakah datanya sudah benar yang dari Yude Mulia dan terminnya itu COD pada tanggal 16 Januari 2025. Dan jika sudah sesuai dan lengkap datanya yang kita input, kemudian kita record. Setelah itu kita pilih menu sales, kemudian kita klik sales register. Kemudian di sini kita pilih halamannya return dan kredit. Di sini akan tampil halaman dari return dan kredit. Setelah itu kita lihat yang transaksi SL03 apakah ada. Setelah kita cek transaksi SL3-nya sudah ada, kemudian kita klik yang pay refund. Nah, setelah itu akan tampil halaman dari yang kita klik sebelumnya yaitu pay refund. Nah, di sini kita cek apakah datanya sudah sesuai dan lengkap. Jika datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi keempat atau SL4 yaitu transaksi penerimaan pembayaran piutang. Nah, di sini ada fakturnya yaitu bukti kas keluar dari toko Maju Jaya Fashion dengan nomor SL04 pada tanggal 17 Januari 2025 pada Siti Aisyah dengan jumlah 2 juta rupiah. Di sini keterangannya itu penerimaan piutang dengan nomor invoice 001. Nah, penyelesaiannya kita pilih menu sales, kemudian kita klik yang receive payment. Kemudian di sini akan tampil halaman dari receive payment. Di sini kita cek, kita input dulu sebelumnya dari transaksi keempat atau SL04. Di sini setelah kita input datanya semua dari faktur SL04, jika datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya di sini kita melihat jurnal dari transaksi pembelian dan transaksi penjualan. Nah, di sini kita pilih menu yang transaksi jurnal. Di sini kita klik yang disbursement. Nah, di sini kita lihat data-data yang sudah kita input tadi ada dari PT KAI Sutra Indah, CV Busana Jaya, Yude Mulia, dan CV Busana Jaya. Nah, setelah yang kita input tadi sudah ada semua, kemudian kita klik yang receives. Nah, di sini kita lihat datanya yang sudah kita input tadi ada PT KAI Sutra Indah, ada payment Yude Mulia, dan payment Siti Aisyah. Kemudian kita klik yang sales, kemudian di sini akan muncul halamannya. Nah, di sini yang data kita input tadi ada sales Yude Mulia dan sales Yude Mulia lagi. Nah, selanjutnya kita klik yang purchase. Nah, di sini akan tampil halamannya yang sudah kita input tadi atau sebelumnya. Yang di sini ada purchase dari PT Fashion Nusantara, purchase PT KAI Sutra Indah, purchase PT KAI Sutra Indah, purchase CV Busana Jaya, purchase PT Fashion Nusantara, dan PT Fashion Nusantara debit form BJ05. Nah, di sini sudah diinput semua. Selanjutnya di sini ada transaksi penerimaan kas. Nah, di sini yang pertama ada transaksi ke 1 atau TR01. Nah, di sini ada fakturnya dari bukti kas masuk dari PT Fashion dari toko Maju Jaya Fashion. Nah, di sini dengan nomor TR01 pada tanggal 7 Januari 2025 dari Bank BCA dan tujuannya kas dengan jumlah 5 juta rupiah. Nah,
Di sini cara penyelesaiannya kita klik akun, kemudian kita klik transfer money, kemudian di sini akan tampil halaman dari transfer money. Setelah itu kita cek apakah kita input dulu sebelumnya yang dari transaksi ke saldo atau TR1, kita input datanya semua. Jika sudah diinput semua dan datanya sudah sesuai dengan faktur TR01, kemudian kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi kedua atau TR02. Di sini ada faktur bukti kas masuk dari toko Maju Jaya Fashion dengan nomor TR02 pada tanggal 22 Januari 2025 dari pemilik, tujuannya kas dan jumlahnya 50 juta rupiah. Keterangannya itu setoran pemilik. Nah, cara penyelesaiannya itu kita pilih akun, kemudian kita klik yang record journal entry, kemudian di sini akan tampil halaman dari record journal entry. Dan di sini kita input datanya dari transaksi kedua atau TR02 pada tanggal 22 Januari 2025. Dan di sini setelah kita input datanya semua dan sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi pengeluaran kas. Di sini ada transaksi ke-1 atau TR01. Dan di sini ada fakturnya, bukti kas keluar dari toko Maju Jaya Fashion. Dan di sini dengan nomor TR01 pada tanggal 4 Januari 2025 kepada Sinar Mandiri CCTV dengan jumlah 250.000 dan keterangan membayar biaya pemasangan kamera CCTV. Nah, cara penyelesaiannya kita pilih menu account, kemudian kita klik yang record journal entry. Di sini akan muncul halaman dari record journal entry. Kemudian di sini datanya kita input dari faktur TL01. Setelah kita input dan datanya sudah sesuai dan lengkap, kemudian kita